Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Banuryadi, mahasiswa program studi Tadris Fisika YN Palangkaraya. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah studi agama kontemporer, yaitu kajian teoritis mengenai filsafat perennial Said Hussein Nas. Berikut ini presentasi saya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada awal video, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah studi agama kontemporer, yakni filsafat perennial Said Hussein Nas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai biografi Said Hussein Nas. Beliau adalah salah seorang pemikir Islam yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, tasawuf, dan sains. Beliau juga adalah seorang pemikir kontemporer yang paling berani mengemukakan gagasannya, baik di kalangannya yaitu agama Islam maupun di Barat. Karena logikanya yang jelas, beliau jarang mendapat tantangan ketidaksetujuan. Said Hussein Nas lahir pada tanggal 17 April 1933 di kota Teheran, Republik Islam Iran. Ayahnya bernama Said Waliullah Nas, berprofesi sebagai ulama, dokter, dan pendidik. Said Hussein Nas mengecap pendidikan dasar di kota kelahirannya, Teheran. Kemudian beliau dikirim ke kota Qom oleh ayahnya untuk belajar pada sejumlah ulama besar termasuk Muhammad Tabatabai dalam berbagai bidang pengetahuan seperti filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan menghafal Al-Quran beserta syair-syair klasik. Pada usianya yang ke-13 tahun, beliau dikirim ke Barat untuk mengikuti pendidikan tingkat atas, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Massachusetts Institute of Technology di bawah bimbingan seorang filosof yaitu Bertrand Russell. Selain itu, beliau juga mempelajari filsafat-filsafat muslim di bawah bimbingan George de Santillana, mempelajari tradisi Hinduisme dan pemikiran-pemikiran tentang tradisi timur melalui tulisan René Guénon. Pada tahun 1954, beliau melanjutkan studinya di Harvard University untuk menekuni studi geologi dan geofisika. Tetapi kemudian beralih pada bidang ilmu-ilmu tradisional yang difokuskannya pada Islamic Science dan filsafat. Di sini beliau belajar pada Gibbs, George Sarton, dan Harry Watson. Pada tahun 1958, di bawah bimbingan Gibbs, beliau berhasil meraih gelar doktornya dengan disertai yang berjudul An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine dan diterbitkan pada tahun 1965. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai filsafat perennial. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang berarti kekal atau abadi. Istilah ini digunakan untuk membicarakan yang selalu ada dan akan selalu ada, yakni Tuhan, dalam kaitannya dengan keabsolutannya. Dalam tradisi Kristen disebut Gnostik, sedangkan di dalam Islam disebut Al-Hikmah. Filsafat perennial adalah doktrin tentang semua primordial
yang berkembang dan dikembangkan oleh manusia bersumber dari yang absolut, yang satu, karenanya tidak pantas menjadi sumber perseteruan tetapi justru harus dilihat sebagai keragaman. Yang oleh label man adalah mencari kesamaan dan perbedaan untuk membangkitkan doktrin-doktrin positif dari primordial itu. Maka inilah yang diistilahkan oleh Said dengan filsafat tradisional. Filsafat perennial dapat didekati dari 3 sudut pandang, yaitu epistemologi, ontologis, dan psikologis. Secara epistemologis, filsafat perennial membahas makna, substansi, dan sumber kebenaran agama serta bagaimana kebenaran itu berproses mengalir dari Tuhan dan pada gilirannya tampil dalam kesadaran akal budi serta mengambil bentuk dalam tradisi keagamaan yang menyejarah. Lalu yang kedua yaitu secara ontologis. Filsafat perennial menjelaskan adanya sumber dari segala sumber yang ada atau disebut being quo being, yakni sesungguhnya segala wujud ini adalah bersifat relatif, tidak lebih dari sekedar jejak, kreasi atau cerminan dari dia yang esensi, dan substansinya di luar jangkauan nalar manusia. Lalu yang ketiga yaitu secara psikologis. Filsafat perennial berusaha mengungkapkan apa yang disebut wahyu batniniyah, agama asli, hikmah khalidah, kebenaran abadi, Sophia Verenis, yang terukir di dalam lembaran hati seorang yang paling dalam, yang senantiasa rindu kepada Tuhan dan senantiasa mendorong seseorang untuk berpikir dan berperilaku benar. Beliau juga berpendapat bahwa memahami, meyakini, dan berbuat sesuatu dengan kehendak realitas Tuhan sebagai nilai universal yang mampu menenteramkan dan menyelamatkan manusia dari kehancurannya. Karena itu, manusia tidak bisa melepaskan diri dari beragama dengan segala aturan dan tata caranya. Karena dengan agama, dalam arti menyeluruh, dari syariat hingga ke tasawuf, manusia bebas dari jeratan materialisme menuju ke kemanusiaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yaitu filsafat perennial Zaitun Nas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar karena video ini akan diupload di YouTube. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.